Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Widiawandasari, kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 410321211038. Di sini saya akan mempresentasikan dari buku yang telah saya baca, yaitu buku Metode Drill Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, yang mana buku ini ditulis oleh Umi Latifah SPD dengan judul Metode Drill Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, dari dasar mulanya, dalam proses pembelajaran itu guru perlu memahami konsep dasar dan cara yang efektif bagi perkembangan siswanya. Sejumlah gagasan dan proses yang berkaitan dengan kurikulum ialah sebagai suatu keseluruhan dan gagasan pokok pada setiap bidang studi. Contoh dalam mempelajari bahasa Indonesia, kita harus mengembangkan keterampilan yang berbeda, entah itu dalam membaca, menulis, dan berbicara untuk tujuan yang berbeda. Kemudian selanjutnya, dalam pengertian metode drill itu dalam artian latihan ya. Di sini membahas akan metode mengajar menggunakan metode drill, yang mana metode ini sangat sesuai untuk melatih keterampilan fisik maupun keterampilan mental. Karena hanya dengan suatu latihan, suatu keterampilan dapat dikuasai oleh peserta didik. Nah, metode drill ini berhubungan dengan pembentukan asosiasi mental yang mana siap untuk direproduksi. Latihan atau praktik berhubungan dengan pembentukan kemahiran atau kecakapan peserta didik. Nah, kemahiran yang bersifat penyesuaian seperti kemahiran untuk memecahkan suatu soal, untuk kecapaian, dan penyesuaian terhadap situasi. Kemudian ada manfaat dari pemakaian metode drill atau penerapan metode drill, yang mana manfaat penerapan metode drill ini ada 3. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar siswa. Jadi ketika anak ini diberikan sebuah latihan, maka anak ini akan membangkitkan motivasinya, akan terbangkitkan motivasinya untuk belajar, sehingga tidak verbalisme. Ia tidak merasa bingung atas apa yang telah diterangkan oleh gurunya. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa agar dalam proses pembelajaran siswa tidak merasa bosan dengan apa yang telah diajarkan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, kemudian ada persiapan pelaksanaan metode drill, yang mana yang pertama itu berikan penjelasan terlebih dahulu mengenai arti atau manfaat dan tujuan dari latihan yang akan diberikan. Yang kedua, latihan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap sederhana ke tahap lebih kompleks atau sulit. Yang ketiga, beritahukan kepada siswa prinsip dasar pengerjaan latihan. Yang keempat, selama latihan itu berlangsung, guru harus memperhatikan bagian-bagian manakah yang dirasakan siswa itu bagian yang paling kesulitan. Yang kelima, latihan yang dianggap sulit hendaknya lebih intensif. Itu tugas untuk guru. Yang keenam, perbedaan individual siswa perlu diperhatikan. Satu orang siswa itu berbeda-beda individualnya, maka harus diperhatikan ketika proses pembelajaran. Yang ketujuh, jika latihan telah dikuasai siswa, tahap berikutnya adalah pengaplikasian dari sebuah latihan itu. Nah, di dalam buku ini tertera pembelajaran mengenai 2 siklus. Siklus yang pertama dan siklus kedua itu sama, hanya perbedaan yang keduanya itu ada yang siklus kedua itu penulisan laporan di akhir. Yang mana dalam kedua siklus, yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Apa yang direncanakan ketika akan memulai pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, berarti di dalam proses pembelajaran bagaimana proses yang akan diterapkan kepada peserta didik. Yang ketiga, C, pengumpulan data.
Nah, ada data-data yang tertera. Yang keempat ada refleksi atau D ya, refleksi. Nah, perbedaan antara siklus 1 dan siklus 2 itu hanya di akhir itu ada penulisan laporan sebagai latihan untuk peserta didik. Kemudian ada rencana pembelajaran. Nah, di dalam buku dicontohkan rencana perbaikan pembelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Waktu pertemuan 2 kali 35 menit. Nah, di sini ada standar kompetensinya, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk surat. Yang kedua, kompetensi dasar, menulis surat undangan, menulis surat ulang tahun, dan lain-lain dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan. Yang ketiga ada indikator, yang mana yang pertama menentukan bagian-bagian surat, yang kedua menulis kalimat salam pembuka surat, yang ketiga menulis kalimat isi surat, yang keempat menulis kalimat salam penutup surat, yang kelima menulis surat undangan. Nah, ini yang disebut latihan metode drill. Jadi diterapkanlah latihan-latihan kepada peserta didik. Yang pertama latihan menentukan bagian-bagian surat, berarti dicontohkan ada surat, kemudian ada bagian-bagian suratnya. Nah, para peserta didik diajarkan untuk menentukan bagian-bagian surat, kemudian menulis kalimat salam pembuka surat, kemudian menulis kalimat isi surat, yang keempat menulis kalimat salam penutup surat. Nah, menulis surat undangan seluruhnya. Nah, tujuan pembelajarannya ialah setelah mengamati contoh surat undangan, peserta didik itu diharapkan mampu menentukan bagian-bagian surat, menulis kalimat salam pembuka surat, menulis kalimat isi surat, menulis kalimat salam penutup surat, dan menulis surat undangan seluruhnya. Nah, itu materi pembelajaran yang dituliskan dalam buku yang ditulis oleh Umi Latifah. Metode pembelajarannya yang pertama tanya jawab, yang kedua demonstrasi, yang ketiga penugasan, yang keempat latihan atau drill, yang kelima kemudian ada diskusi. Sudah biasa ya, ketika pembelajaran pasti harus ada diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Tapi di sini melihat penerapan metode drillnya atau latihannya yang diterapkan kepada peserta didik. Nah, kegiatan awal yang Umi Latifah tulis di sini, guru menyiapkan alat, media, dan sumber bahan pembelajaran lainnya, kemudian berdoa dan mengabsen kehadiran siswa. Kemudian guru melakukan apresiasi dengan bertanya kepada siswa tentang surat undangan dan macam-macam surat undangan yang telah dipelajari. Yang ketiga, memotivasi siswa dengan memberikan informasi materi dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Ada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti itu guru membagikan soal surat undangan pada setiap bangku. Kemudian guru menyuruh siswa untuk membaca contoh surat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, guru menanyakan berapa bagian dari surat tersebut. Sebutkan bagian-bagian surat tersebut. Yang ketiga, siswa menjawab pertanyaan secara lesan dan bergiliran. Yang keempat, guru mengarahkan siswa untuk menentukan bagian-bagian surat. Nah, di sini sudah terlihat ya penerapan metode drill yang diberikan kepada peserta didik. Yang kelima, guru menugaskan siswa membuat surat sederhana, misal membuat surat undangan ultah teman, misalkan. Yang keenam, siswa mulai membuat surat dibantu oleh guru. Guru menulis di papan tulis. Yang ketujuh, setelah dianggap cukup, siswa berdiskusi kelompok mengerjakan lembar kerja kelompok. Nah, dibikin kelompok. Kemudian guru membimbing setiap kelompok bergantian, dari satu kelompok hingga kelompok lainnya. Yang 9, guru bersama siswa membahas hasil kerja kelompok. Yang 10, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Nah, ada kegiatan akhir. Di dalam kegiatan akhir, guru membagikan lembar tes formatif. Kemudian siswa mengerjakan lembar tes formatif itu. Kemudian guru mengoreksi lembar tes formatif itu. Guru memberikan penilaian dan guru memberikan tindak lanjut berupa PR atau pekerjaan rumah. Nah, di dalam pembelajaran siklus kedua juga sama. Namun, perbedaan di akhir ada penulisan laporan.
sebagai latihan metode drill tadi. Nah, kemudian di dalam buku dituliskan ada perbandingan hasil belajar menulis surat undangan mata pelajaran bahasa Indonesia siklus 1 dan siklus 2. Nah, di sini diperlihatkan bahwasanya ada nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai ketuntasan pada siklus 1 dan siklus kedua. Dan terlihat pada siklus kedua itu tercapai 94%. Nah, aspek yang sulit dicapai siswa dalam ketuntasan adalah aspek menulis surat undangan secara keseluruhan. Itu masih 40% dalam siklus 1, tapi dalam siklus 2 sudah mencapai 94%. Nah, kemudian menentukan bagian-bagian surat, menulis kalimat salam pembuka surat, menulis kalimat isi surat, menulis kalimat salam penutup surat, menulis surat undangan. Nah, perbandingan hasil belajar menulis surat ini dalam pelaksanaan pembelajaran siklus 1 memiliki kelemahan sebagai indikasinya tidak tuntasnya penguasaan hasil belajar yang diperoleh siswa, terutama pada aspek menulis surat secara lengkap, karena siswa masih salah dalam meletakkan bagian-bagian surat, antara pembuat surat dan tujuan yang dikirim surat juga, isi surat belum benar dan penulisannya serta pemakaian huruf kapitalnya. Kemudian ada grafik menunjukkan adanya peningkatan hasil tes formatif dari siklus 1 ke siklus 2. Di sini terlihat bahwasanya dari siklus 1 ke siklus 2 itu ada perbedaan dari hasil latihan metode drill. Hasil dari pembelajaran metode drill. Nah, bagaimana sih drill yang efisien? Drill yang efisien. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, metode drill sangat efisien untuk menanamkan konsep materi pembelajaran menulis surat undangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya metode drill adalah metode yang tepat dan bagus untuk diterapkan kepada peserta didik yang meliputi berhubungan dengan pembentukan kemahiran atau kecakapan yang bisa memecahkan suatu soal untuk kecakapan dalam penyesuaian terhadap situasi dan kondisi. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sekian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.